seorang Habib yang dimana beliau mengatakan yang hak itu hak. Di dalam tubuhnya mengalir darah suci Nabi Muhammad, di dalam tubuhnya mengalir darah perjuangan, mengalir darah keberanian Nabi Muhammad. Tidak ada tawar menawar dengan beliau. Beliau tidak bisa disogok, nggak kayak Habib yang lain. Beliau tidak bisa disogok, nggak kayak ustadz-ustadz guru-guru yang lain. Beliau tidak bisa dibayar, tidak bisa disogok. Yang hak beliau sampaikan hak, yang batil beliau sampaikan batil, yang halal beliau sampaikan halal, yang haram beliau sampaikan haram. Beliau kemarin dizolimi habis-habisan, ditindas habis-habisan, difitnah habis-habisan oleh rezimnya Jokowi, saudara-saudara. Siapa beliau? Beliau Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara-saudara, yang dimana beliau difitnah habis-habisan, beliau dicaci maki habis-habisan, beliau ditindas habis-habisan. Ahok laknatullah kalah di Jakarta, kalahnya Ahok, tumbangnya Ahok di Jakarta itu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Bukan cuma kalah pilkada, malah Ahok masuk penjara, ditahan. Masuknya Ahok dalam penjara itu juga tidak terlepas dari perjuangan, dari sosok seseorang yang bernama Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Saudara-saudara, karena Ahok sudah kalah di pilkada, Ahok masuk penjara, maka pemodal-pemodal, pendukung-pendukungnya, orang-orang yang pro, orang-orang yang membelanya di seluruh Indonesia, sampai kamu tahu terjadi demo di mana-mana, terjadi penolakan ulama sampai di tempat saya sana di Manado. Orang-orang sana sampai masuk bandara, mereka bawa golok, mereka bawa pedang masuk sampai bandara. Pendukung-pendukung Ahok di mana-mana, mereka bersatu. Untuk apa? Untuk melawan Habib. Untuk apa? Untuk menzalimi Habib. Untuk apa? Untuk menindas Habib. Untuk apa? Mendesak pejabat, mendesak polisi untuk memasukkan Habib ke dalam penjara. Saudara-saudara, jikalau pendukung-pendukung Ahok, pemodal-pemodal Ahok, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka bersatu untuk melawan Habib, untuk memerangi Habib Rizik, maka umat Islam harus lebih bersatu untuk sampaikan kepada mereka bahwasanya kami umat Islam akan selalu setia kepada para ulama-ulama kami, setia kepada para habaib kami. Jangan kamu sangka Habib Rizik pergi ke Mekah beliau itu penakut, jangan kamu sangka beliau itu pengecut. Tidak, banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, salah satunya Agil Sirot. Kamu tahu Agil Sirot? Kiai goblok satu itu. Tahu kamu? Ustadz porno itu, kiai porno itu. Tuh, Habib kenapa bilang Agil Sirot kiai porno? Kan dia bilang lebih baik nonton porno daripada nonton film radikal. Itu kiai porno itu. Mungkin goblok gara-gara gak ada jenggot kali. Loh, Habib kenapa bilang mungkin dia goblok ada jenggot? Kan dia bilang orang makin panjang jenggot makin goblok. Enggak, mungkin kau goblok karena kau tidak punya jenggot. Habib Sirot, kau ngomong sembarangan. Kau kira kami para habaib penakut? Kau kira kami para habaib pengecut? Kau bilang Habib Rizik pergi ke sana lari dari masalah. Kau bilang Habib Rizik pergi ke sana beliau itu takut, beliau pengecut. Tidak, Habib Rizik pergi ke sana untuk menyelamatkan dakwah. Beliau hijrah sementara untuk menyelamatkan umat Islam. Ini Agil Sirot goblok ini dia. Dia tidak tahu apa itu hijrah. Banyak ustadz-ustadz yang suudon sama Habib, disangkanya Habib pergi ke sana pengecut, lari dari masalah. Mereka tidak tahu apa maknanya hijrah. Saudara-saudara, Al-Imam Suyuti gal al-hijrah maknaha intiqal an syai' ila syai'. Al-Imam Suyuti mengatakan hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Itu pertama. Kedua, Al-Imam Qurtubi mengatakan al-hijrah maknaha intiqal min maudhi' ila maudhi' wa qasdu tarkil awal itharan litsani. Menurut Imam Qurtubi, hijrah adalah meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua, dan menyengajai, punya maksud, punya tujuan, sengaja meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Jadi kalau nyasar itu bukan hijrah menurut Imam Qurtubi. Yang ketiga, qala Imam Mujahid, al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittibari fi dzatillah. Menurut Imam Al-Mujahid, orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya. Dia hijrah untuk apa? Untuk menghindari fitnah, kezaliman, penindasan yang menimpa dirinya. Nggak usahlah Habib Rizik terlalu dekat masanya. Kami punya datuk muhajir Allah Ahmad bin Isa Ar-Rumi, datuknya para habaib, leluhur para habaib. Beliau tinggal di Irak, beliau punya
syauka wasaqala diyar. Beliau punya kekuasaan, punya kekuatan, orang terpandang, lahu malun wa riyasah, dia punya harta, dia punya pangkat, tapi dia tinggalkan itu semua. Dia pergi ke Hadramut. Hadramut negeri yang tandus, Hadramut negeri yang panas. Kalau dia mau cari kekuasaan, dia tidak pergi ke Hadramut. Kalau dia mau cari pangkat, dia tidak pergi ke Hadramut. Dia tinggalkan kekuasaannya, kekuatannya, dia tinggalkan semuanya, bawa anak istri keluarganya pergi ke Hadramut dari Irak. Untuk apa? Hijrah, menyelamatkan diri dari fitnah, dari penindasan, dan dari kezaliman. Kami punya datuk baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad ketika Mekah tidak lagi aman, beliau dicaci maki, dizalimi, ditindas, berapa banyak upaya-upaya percobaan pembunuhan terhadap beliau. Beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah. Beliau pergi ke Yathrib. Sebelum ke Yathrib, beliau nginap 3 hari 3 malam di Gua Tur, ditemani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bawakan makanan. Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar, putrinya Nabi, putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dalam keadaan hamil tua, dia lera naik gunung sampai kaki-kakinya berdarah. Untuk apa? Untuk membawakan makanan untuk Nabi Muhammad dan untuk ayahnya. Bukan berarti Nabi itu pengecut, bukan berarti Nabi itu penakut. Nah, begitu juga Habibana, imam besar kita. Beliau pergi ke sana untuk apa? Untuk menyelamatkan dakwah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Islam. Kenapa Habib bilang begitu? Saudara-saudara, andaikan Habib nggak pergi ke sana, andaikan Habib tetap di Indonesia, terus Habib dizalimi terus, Habib ditindas terus, para polisi-polisi mereka memaksa memasukkan Habib ke dalam penjara. Andaikan itu terjadi, kamu tahu Habib Rizik orangnya bijaksana. Beliau tidak mau mengedepankan hawa nafsu syahwat. Beliau mengedepankan umat. Tidak boleh pertumpahan darah sesama umat, sesama anak bangsa. Kalau saya dan kalian, kalau saya pakai kohar, otaknya perang-perang melulu kita. Habib enggak. Beliau tidak mau itu terjadi, saudara-saudara. Makanya beliau pergi ke sana. Kenapa? Andaikan beliau tetap di sini, terus polisi si Tito, Kapolri Tito, dia masukkan Habib ke penjara. Demi Allah, bukan cuma Jakarta, Indonesia banjir darah, saudara. Bisa-bisa tiap ketemu polsek kita bakar, betul? Kalau Habib masuk penjara, nggak bisa ketemu polisi, tusuk-tusuk aja kita, betul? Nah, Habib tidak mau itu terjadi. Makanya Habib korbankan dirinya jadi tumbal. Demi apa? Demi keutuhan bangsa dan demi keselamatan umat. Jadi kau lagi istilah goblok kalau salah sangka kau. Kalau kau tidak tahu hijrah, diam saja kau. Saudara-saudaraku sekalian, kami para habaib, demi Allah, tidak ada sedikit pun ketakutan. Orang presiden kayak Jokowi itu kan mau takut gitu. Nah, buka polos sama iblis. Ngelawan itu, si Tito. Kamu kira kami takut sama Tito? Tito Kapolri, kau kira kami takut? Kalau sama Jokowi aja kami berani, apalagi cuma sama si Dedi. Jokowi kalau salah kami lawan, apalagi bupati goblok satu ini. Kalian para pejabat harus menghormati para ulama, menghormati para habaib, menghormati para kiai. Ini tanah Indonesia. Tanah Indonesia, makanya saya heran sama anak banteng ini. Tahu Megawati? Heran saya. Megawati! Dia ngomong seakan-akan si Megawati itu, dia mau pisahkan Islam sama Indonesia. Dia mau pisahkan Islam sama Indonesia. Negara ini tidak boleh kalah dengan beberapa kelompok Islam katanya. Maksudnya ya kita umat Islam. Heran saya, Islam dan Indonesia mau dipisah. Jadi kalau kamu bela Islam, seakan-akan kamu anti Indonesia. Kalau kamu bela ulama, seakan-akan kamu anti Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kamu bela para habaib, para kiai, seakan-akan kamu itu anti Pancasila. Kalau kamu bela syariat, bela Al-Quran, seakan-akan kita ini anti sama Pancasila. Saya sampaikan sama kamu Megawati, hei Megawati, Jokowi, itu, Edi Mulyadi, dan lain-lainnya, ini Indonesia. Jangan pernah kau pisahkan Islam dan Indonesia. Saudara-saudara, kalau bukan karena Islam, tidak akan ada Indonesia, saudara-saudara. Karena Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, betul? Karena Indonesia
Indonesia dibasahi dengan darah para kiai, betul? Darah para santri, betul? Gerbang kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, kemerdekaan Indonesia didapatkan bukan dengan cengengesan kayak Jokowi, cengengesan. Makanya heran saya sama Adil Sirot ini, heran saya sama beberapa ustadz-ustadz NU ini. Rahmatan lil alamin dijadikan perisai untuk melindungi maksiat, melindungi kezaliman. Dalilnya rahmatan lil alamin, udah itu aja. Apa itu FPI itu? FPI itu radikal itu. Habib Rizik melenceng itu. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya goblok kau. Kau disangkanya cuma dia aja kalian santri. Disangkanya kita bukan santri kan. Rahmatan lil alamin. Jangan kau gunakan untuk melindungi maksiat. Nanti kalau datang pencuri, perampok, pezina ke rumah kamu, dia perkosa anak bini kamu depan kamu, bilang Islam itu rahmatan lil alamin. Silahkan kamu nikmati tubuh istri saya. Ada perampok datang ke rumah kamu, dia curi harta kamu, bunuh bapak ibu kamu depan kamu, jangan kau apa-apakan. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi goblok begini, heran saya. Jadi goblok. Pejabat-pejabat sama ulama-ulama yang nggak beres. Saya kira selesai Ramadan makin bagus, makin baik. Nggak tahu yang makin goblok. Dana ngaji segala mau dipakai sama Jokowi. Raja utang. Kan saya udah bilang, nggak salah kan? Muka polos umat iblis. Salah nggak? Nggak. Salah nggak? Nggak. Kan dulu waktu pilih dia, kamu nggak nyangka dia bakal begini kan? Iya. Tertipu kamu sama kepolosan mukanya, tertipu kamu sama kesederhanaannya, tertipu kamu sama masuk gorong-gorongnya kayak tikus got, tertipu kamu sama naik becak naik bajainya. Saudara-saudara, la yahillu malu imri'in illa bi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan izin daripada pemiliknya. Bukan cuma itu, ormas Islam mau dibubarin sama Jokowi. Heran saya, Jokowi nggak tobat-tobat kamu Jokowi. Nggak insop kamu Jokowi. Asal-asal mau bubarin kamu, mau bubarin ormas Islam. Kamu sangka di negara punya nenek moyang kamu, ha? Emangnya di negara punya kakek moyang kamu? Saudara-saudara, kamu tahu, saya tanya sama kamu, pejabat-pejabat Jokowi, Megawati, Tito, Edi Mulyadi, siapa yang angkat mereka jadi pejabat? Siapa yang angkat mereka jadi pejabat? Mereka makan dari uang siapa? Kendaraan mereka dari uang siapa? Duit mereka dari uang siapa? Rumah mereka dari uang siapa? Pakaian mereka dari uang siapa? Yang gaji mereka siapa? Yang bisa turunkan mereka siapa? Hai para pejabat zalim, kami rakyat masih percaya kepada kalian. Kalau sampai hilang kepercayaan kami, hilang keyakinan kami kepada kalian, jangan salahkan kami kalau kami turunkan kalian dari kursi pemerintahan. Jangan macam-macam kamu kepada para ulama. Ini negara Indonesia merdeka berkat ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, beliau keluarkan fatwa jihad untuk mengusir para penjajah Inggris dari tanah Surabaya. Para bapak-bapak bangsa, mereka memberikan amanah kepada kalian para pejabat untuk membangun ini negeri. Dipercayakan kepada kalian ini bangsa, tetapi kalian khianati, kalian dustai, kalian tipu para pendahulu kalian. Bung Karno, Bung Tomo, Jenderal Sudirman, Bung Hatta dan lain-lainnya, para bapak-bapak bangsa, para pendiri tanah air. Bukankah mereka berkata, wahai penerus kami titipkan ini bangsa, kami titipkan ini negara, kami titipkan ini tanah air, kami titipkan ini tumpah tanah air darah untuk kalian. Tetapi yang dititipkan amanah khianat teruslah. Hei Bung Karno, hei Bung Tomo, hei Jenderal Sudirman, dengarkan suara kami pada malam hari ini. Kami rakyat Indonesia menyeru kepada kalian, wahai Bung Karno, wahai Bung Tomo, coba kalian lihat penerus kalian. Kalian berjuang untuk bangsa, berjuang untuk negara, kalian mengusir para penjajah Belanda,
Coba kalian lihat kelakuan para pejabat-pejabat sekarang. Mereka mengkhianati rakyat, mereka menodai rakyat, mereka menipu rakyat, mereka membohongi rakyat. Wahai Bung Karno, dengarkan suara kami dari dalam kuburmu. Wahai Bung Karno, kalian dan para pahlawan, kalian mengusir penjajah Inggris, Belanda, Jepang dari tanah Indonesia. Kalian mengusir para penjajah dari tanah Indonesia. Sekarang Jokowi, Tito, Megawati, orang-orang yang mengaku penerus perjuangan kalian, mereka mengundang para penjajah datang ke tanah Indonesia untuk merampok harta rakyat Indonesia. Insaf kalian, takut kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dedi Mulyadi, Dedi, saya tahu di sini orangnya Dedi ada yang hadir ini. Mana orangnya Dedi? Tutup. Laki-laki naik ke panggung sini berantem sama saya sini. Lihat siapa yang mati, saya atau kau yang mati. Takbir. Saya tadi ngarepnya dicegat sama anak buahnya Dedi itu depan tol. Kok gak dicegat saya? Iya, saya udah bawa golok banyak-banyak di mobil itu. Ada 20 golok saya bawa, saya kira mau perang kali. Kok gak perang-perang ini? Udah lama gak perang ini. Anak buahnya Dedi yang hadir di sini bilang sama bos kau itu, nanti saya dari sini mau langsung ke bandara. Kalau bisa cegat di tol ya, cegat di tol. Kita lihat siapa yang mati. Insaf kamu dari kemusyrikan kamu. Saya tanya sama kamu, Purwakarta tanah santri atau tanah berhala? Santri. Tanah santri atau tanah berhala? Santri. Kota santri atau kota berhala? Santri. Ah, bohong kamu. Kota berhala. Saya masuk kota berhala tadi. Kenapa kamu nggak hancurin? Kenapa nggak dihancurin? Katanya kota santri. Itu banyak bebengik gitu. Kalau di Bogor banyak begitu, saya sama Habib Mahdi duluan hancurin itu. Kenapa kamu biarkan itu? Ini Purwakarta kota santri betul? Tanah santri betul? Bukan tanah patung, bukan tanah berhala. Dedi Mulyadi, insaf kamu, tobat kamu dari kemusyrikan. Tidak ada dosa yang lebih besar dari perbuatan syirik, betul? Kalau kamu Dedi Mulyadi tidak insaf, tidak tobat dari kemusyrikan, tetap berbuat syirik, tetap berbuat zalim, maka umat Islam Purwakarta siap lawan kamu sampai titik darah. Dan umumnya kepada seluruh pejabat, tobat kamu, minta maaf kepada para ulama, minta maaf kepada para habaib, para kiai yang kalian zalimi. Mumpung mereka masih hidup, sebelum kamu menjadi hamba-hamba yang muflis. Tahu hamba yang muflis? Hamba yang bangkrut, hamba yang rugi. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa hamba-hamba yang bangkrut? Kata sahabat, ya Rasulullah, hamba yang bangkrut yang gak punya dinar, gak punya dirham, habis modalnya. Kata Rasul, bukan. Al-muflis min ummati, orang yang rugi dari umatku itu nanti di akhirat dia datang bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Contoh si Tito datang di akhirat bawa pahala itu. Datang orang-orang yang Tito zalimi, ya Allah, ini si Tito ini dulu dia masukkan saya ke penjara, ya Allah, diambil pahalanya Tito. Kalau ada pahalanya diambil, dikasih sama orang yang dia zalimi. Datang lagi, ya Allah, ini si Tito ini dulu dia fitnah saya, diambil pahalanya. Terus berdatangan orang-orang yang dia zalimi, pahalanya diambil, dikasih. Kalau udah habis pahalanya, dosa-dosa orang yang dia zalimi dikasih kepada dia. Datang Mak Bante, si nenek peot datang, nenek peot.
datang rakyat Indonesia. Ya Allah, ini dulu si Megawati. Dia ambil harta rakyat, dia ambil harta negara, dia jual untuk kepentingan perut dan politiknya. Ya Allah, dia ambil pahalanya kalau ada. Kalau tidak ada, dosa-dosa orang yang dia zalimi dikasih sama dia. Datang Jokowi, datang orang-orang yang dia zalimi, orang-orang yang dia zalimi datang. Katanya orang ini hamba. Ya Allah, kami dulu tertipu sama muka polosnya. Ya Allah, dia dulu berjanji, saya ingin mensejahterakan rakyat, saya ingin memakmurkan rakyat, saya ingin melayani rakyat. Tetapi setelah dia jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Ya Allah, diambil pahalanya, dikasih sama orang yang dia zalimi. Kalau tidak ada pahala, dosa-dosa orang yang dia zalimi dikasih sama dia. Bahar bin Smith datang, Bahar bin Smith datang, cewek-cewek. Ya Allah, ini si Bahar dulu ngasih saya harapan palsu. Katanya saya mau dikawini jadi istri kedua, ya. Tapi saya nggak dikawin-kawin. Datang si Tito. Ya Allah, ini Bahar ini dulu di Jakarta Barat, depan orang dia bilang saya bangsa. Diambil pahala saya dikasih sama Tito. Datang Megawati. Ini si Bahar, ya Allah, dia caci maki saya. Dia bilang apa? Dia bilang saya mak banteng. Diambil pahala saya dikasih. Datang Jokowi. Ya Allah, ini Bahar zalim sama saya. Kenapa? Dia bilang saya muka polos otak iblis. Dilihat catatannya, emang benar muka polos otak iblis. Akhirnya Bahar jadi hamba-hamba yang rugi, sehingga tempatnya di dalam nerakanya Allah. Insaf. Apalagi yang kalian sakiti Habib Rizik. Beliau suriah Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mati, Nabi tidak wafat, Nabi hidup dalam kuburnya. Nabi Muhammad melihat, Nabi Muhammad mendengar perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuan, ucapan-ucapan kalian kepada anak cucunya. Nabi Muhammad menyaksikan dalam kuburnya, saudara-saudara. Kalian kelak di akhirat akan menjawab apa depan Nabi Muhammad? Tidak ada perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Sayyidatuna Fatimah. Perbuatan itu juga akan menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad. Perbuatan-perbuatan yang melukai hati Sayyidatuna Fatimah, perbuatan itu juga akan melukai hati baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada perbuatan, tidak ada perlakuan yang lebih menyakitkan bagi Sayyidatuna Fatimah selain daripada melihat anak cucunya tersakiti, saudara-saudara. Oleh karena itu insaf kamu, tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kalian masih begitu, selama kalian masih berbuat zalim, maka selama itu para ulama dan para habaib siap untuk menantang dan melawan kalian. Ya Bahar, hati-hati Bahar. Kamu jangan caci maki pejabat, kamu jangan caci maki presiden, ya Bahar. Nanti kamu bakal dibenci Bahar. Ya Bahar, kamu jangan lawan mereka. Ya Bahar, kamu tidak punya kekuatan. Ya Bahar, kamu tidak punya masa. Ya Bahar, kamu bukan siapa-siapa. Ya Bahar, nanti kamu bakal dipenjara. Ya Bahar, jangan kau lawan mereka, jangan kau perangi mereka. Ya Bahar, ya Bahar, kau bisa-bisa diculik, kau bisa-bisa mati, terbunuh nanti. Ya Bahar, ya Bahar, jangan kau lawan mereka, jangan kau hina mereka, nanti kau bakal dibenci. Saudara-saudara, demi Allah, Bahar bin Smith lebih memilih dibenci karena menyampaikan kebenaran daripada dicintai. Ya Bahar, kau nanti di penjara Bahar. Ya Bahar, nanti kau disiksa dalam penjara. Saudara-saudara,
demi Allah, Pak Harun bin Smith lebih memilih busuk dalam penjara daripada hidup bebas tapi membiarkan pejabat-pejabat berbuat zalim kepada rakyat Indonesia. Ya Bahar, awas kau nanti dibunuh. Ya Bahar, ini rezim tidak betul. Ini banyak PKI ya Bahar. Nanti kau bakal diculik, dibunuh, dan bisa-bisa kau nanti mati ya Bahar. Saudara-saudara, demi Allah yang memegang nyawa saya Bahar bin Smith lebih memilih mati dibunuh, berdarah, terkoyak-koyak tubuh saya daripada harus hidup membiarkan ajaran Nabi, syariat Nabi, Al-Quran Nabi diinjak-injak oleh orang-orang yang zalim. Oleh karena itu saudara-saudara, selama kita masih bernafas, betul? Selama kita masih bernyawa, betul? Maka selama itu kami umat Islam, kami para santri akan tegak berdiri menantang segala macam perbuatan zalim siapapun. Musuh kita bukan presiden, betul? Musuh kita bukan polisi, betul? Musuh kita bukan partai manapun, betul? Kita umat Islam nggak cari musuh, betul? Deddy Mulyadi Purwakarta, Bupati Purwakarta, goblok. Deddy Mulyadi goblok. Awas Bib, nanti dilaporin Bib. Habib Rizik aja dilaporin sama dia Bib. Bupati goblok. Memang goblok kok. Saya tanya, goblok nggak? Goblok nggak? Goblok. Bupati apa? Bupati apa? Goblok. Dia nggak tahu pendidikannya santri. Pleret jauh nggak dari sini pleret? Hah? Pleret mama siapa? Mama siapa? Banyak kiai-kiai besar di Banten, di Jawa Barat lulusan pleret, betul? Lulusan mana? Abuya Bustami, kemarin saya ceramah haulnya di Cisantri. Lulusan mana? Pleret. Abuya Diniati, lulusan mana? Mama siapa? Waktu itu Deddy Mulyadi udah lahir belum? Udah lahir belum? Masih di neraka dia. Anak iblis begitu. Sekarang seenak-enaknya mau jadiin Purwakarta kota patung, betul? Dulu ada patung nggak? Saya tanya sama kamu. Ada patung nggak? Ada patung nggak? Dulu pohon itu dikasih hitam putih apa itu namanya? Karung. Kain hitam putih. Kain apa namanya? Dulu Purwakarta dikasih gituan nggak? Enggak. Dikasih gituan nggak? Enggak. Atau nanti bupati apa? Bupati apa? Goblok. Siap berani bupati goblok? Siap. Siap berani Deddy Mulyadi? Siap. Kalau Deddy Mulyadi tetap dengan kemusyrikannya, siap berani? Siap. Siap lawan? Siap. Siap bendara? Siap. Siap bela para ulama? Siap. Siap bela para habaib? Siap. Siap bela para kiai? Siap. Siap berjuang untuk agama? Siap. Siap berjuang untuk bangsa? Siap. Siap berjuang untuk negara? Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Islam! Hidup Indonesia! Hidup. Hidup ulama! Hidup. Hidup habaib! Hidup. Hidup kiai! Hidup. Hidup santri! Hidup. Hidup pondok pesantren! Hidup. Hidup majelis ilmu! Hidup. Hidup Purwakarta bebas dari kesyirikan! Hidup Purwakarta bebas dari kesyirikan! Hidup Purwakarta bebas dari Deddy Mulyadi!